Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia, mahasiswa PPG Piloting 3 tahun 2024 Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2406611011636 dan nomor SIM PKB 20180009358. Hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, akan melaksanakan pembelajaran IPA di kelas 9 SMP Negeri 30 Kota Tangerang dengan materi sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas berdoa dulu. Bersiap. Marilah teman-teman sebelum belajar baiknya kita berdoa dulu dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Siapa yang hadir hari ini?
sih, dimana kalian sudah memilih nih, kalian lebih suka condong menggambar, mengenali lagu, atau mungkin lebih suka yang kinestetik atau yang bergerak-bergerak, ya? Nah itu sudah dibagikan, sudah dikerjakan semua, sudah diisi. Sudah kelompok. Nah, oke, ya nanti kita akan buat sebuah proyek yang mana menganalisis mengenai sistem organ reproduksi pada manusia. Sebelum melihat video, tolong diambil LKPD-nya, ya. Kelompok. Ya, untuk kelompoknya auditori 1, auditori 2. Ini kelompok mahasiswa ya. Nah, kelompok kinesteti. Ya. Kita lihat videonya. Ayo nonton apa? Ini Kak, lagi belajar merawat dan reproduksi berlian. Wah, sedih banget. Apa ini merupakan hal aku ya Pak? Loh, enggak dong. Bagus malah. Justru dengan semakin tahu, kita akan semakin mencintai organ dan reproduksi kita. Dan tahu cara menjaganya agar tetap sehat. Ayo, kita belajar bareng. Yuk Pak. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut koleskin atau prepudio. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Ayo, adik sunat belum? Tujuan sunat adalah menghilangkan kotoran di dalam penis. Dalam penis terdapat satu saluran kulit. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin, tetapi pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari 2 buah berbentuk bulan. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Misalnya, tubuhnya lebih kekar dan berkembang, tubuh rambut berupa kumis atau jenggot, dan apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum. Ada organ yang bernama epididymis. Jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pemakanan sperma. Selain
besar hingga membentuk bola sel. Dua butir sel yang dikenal dengan blastocysta, embrio fase blastula.
Ya boleh. Ya, belum.